Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Daily Winda. Kali ini kita akan membahas kisah jenaka sahabat Rasulullah yaitu Nuaiman. Nuaiman sembelih unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasulullah kedatangan beberapa orang dari berbagai negara. Mereka sengaja datang untuk berdiskusi dan ingin mengetahui tentang Islam. Para tamu Rasulullah yang datang dari berbagai negara itu mengendarai kendaraan yang mahal dan mewah pada zaman itu. Kendaraannya itu adalah unta yang besar dan gemuk. Unta-unta yang dibawa oleh tamu Rasulullah itu diikatkan di depan tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dekat tempat kediaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat Rasulullah yang bertugas menjaga unta para tamu tersebut. Di antaranya sahabat Rasulullah yang menjaga unta tersebut ialah pamannya Rasulullah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Tiba-tiba, Nuaiman berjalan melewati tempat kediaman Rasulullah dan Hamzah melihatnya. Kemudian Hamzah menegur Nuaiman yang sedang berjalan. "Ya Nuaiman, mau kemana kamu? Kemarilah. Ada hal yang ingin aku bicarakan bersamamu," kata Hamzah. Kemudian Nuaiman menghampiri Hamzah yang memanggilnya, sembari memberi setangkai kurma yang dibawanya kepada Hamzah. Hamzah berkata lagi kepada Nuaiman, "Bagiku lebih enak daging unta daripada kurma ini, dan lihatlah Nuaiman unta itu sangat gemuk. Bukankah kita sudah sangat lama tidak makan daging unta?" tanya Hamzah. Ucapan Hamzah hanyalah candaan belaka. Mendengar ucapan Hamzah, mata Nuaiman langsung saja tertuju kepada unta yang diikat di sekitar kediaman Rasulullah yang merupakan unta milik tamu. Nuaiman bertanya kepada Hamzah, "Unta siapa itu?" "Unta itu milik tamu Rasulullah," jawab Hamzah. Kemudian tanpa para sahabat sadari, Nuaiman telah pergi begitu saja. Di dalam hatinya Nuaiman membenarkan bahwa telah lama tidak memakan daging unta yang lezat. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman langsung menyembelih unta milik tamu Rasulullah dan dia kembali duduk di dekat para sahabat seperti biasa. Nuaiman berkata kepada para sahabat yang lagi duduk bersamanya, "Apakah masih ada di antara kalian yang ingin makan daging unta?" Sembari tangannya menunjuk unta yang telah tergeletak yang telah disembelihnya. Pertamanya para sahabat bingung mendengar ucapan Nuaiman tersebut, tapi setelah melihat unta yang telah tergeletak dan bersimbah darah, para sahabat kaget dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Mereka juga takut kalau Rasulullah menanyakan unta itu. Tak lama dari itu di antara tamu Rasulullah ada yang keluar. Dia terkejut melihat salah satu untanya telah disembelih. Tamu tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan keluar lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah keluar dan bertanya ke para sahabat, mereka menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semua ulahnya Nuaiman." Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat mencari unta untuk mengganti unta yang telah disembelih Nuaiman itu 2 kali lipat dan yang lebih bagus. Rasulullah tidak ingin para tamu berpandangan negatif tentang Islam, sementara tujuan para tamu datang karena ingin mengetahui tentang Islam. Nuaiman yang sadar kalau apa yang telah dia lakukan akan dimarahi oleh Rasulullah. Sehingga Nuaiman berlari sangat jauh dan bersembunyi sampai perbatasan kota Madinah. Sesampainya di perbatasan kota Madinah, Nuaiman melihat seorang yang juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Al-Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman menghampiri Miqdad yang sedang menggali sumur itu. Nuaiman kemudian berkata, "Bolehkah saya masuk ke dalam sumurmu ini?" Al-Miqdad bertanya kepada Nuaiman, "Sebenarnya sedang terjadi apa sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumur ini? Seolah-olah hendak bersembunyi?" tanya Al-Miqdad. Nuaiman berkata kalau ia dikejar-kejar orang jahat. Ini tentu saja menimbulkan kebingungan pada Miqdad. Dia tahu betul kalau Nuaiman adalah sahabat Rasulullah. Mana mungkin ada yang mau menjahatinya. Tapi karena kasihan, Miqdad pun mengizinkan Nuaiman bersembunyi di dalam sumur itu.
Nuaiman pun segera masuk dan beberapa saat keluar lagi untuk memohon kepada Al-Mikdad untuk tidak memberitahu siapapun tempat dia bersembunyi termasuk Rasulullah. Mikdad pun akhirnya berjanji tidak akan memberitahu siapapun termasuk Rasulullah. Karena Mikdad beranggapan Rasulullah tidak akan datang sejauh itu ke tempatnya. Tak lama kemudian, Rasulullah dan para sahabatnya datang dan bertanya kepada Al-Mikdad. Rasulullah menanyakan kepada Al-Mikdad apakah melihat keberadaan Nuaiman. Al-Mikdad bingung dan gugup untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Karena dia telah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahu kepada siapapun keberadaan Nuaiman. Akan tetapi di satu sisi yang bertanya ini ialah Rasulullah. Dengan gugup, Al-Mikdad menutup matanya dan mengatakan bahwa dirinya tidak melihat keberadaan Nuaiman. Namun tangannya menunjuk ke arah sumur tempat Nuaiman bersembunyi yang tertutup oleh 8 pelepah daun kurma. Kemudian Rasulullah langsung menghampiri sumur yang ditunjuk oleh Al-Mikdad. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah menyuruh Nuaiman keluar dari sumur itu. Setelah Nuaiman keluar, wajah Nuaiman penuh dengan debu, lalu Rasulullah membersihkan wajah Nuaiman dengan tangan beliau. Rasulullah tidak marah sama sekali kepada sahabatnya Nuaiman. Sembari tersenyum Rasulullah membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, "Kenapa engkau menyembelih unta milik tamu itu?" Nuaiman menjawab seolah tanpa dosa, "Ya, Rasulullah, jangan engkau tanyakan kepadaku tapi tanyakanlah kepada orang yang ikut mencariku bersamamu." Ketika Rasulullah menengok kepada para sahabat yang ikut mencari Nuaiman, seketika itu Nuaiman langsung melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah melihat Nuaiman telah melarikan diri lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hanya tersenyum-senyum saja melihat tingkah lakunya Nuaiman. Itulah cerita dari sahabat Nabi Nuaiman yang menyembelih unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.